kepadamu sebuah hadiah. Sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdurrahman bin Abi Layla mengatakan, sila. Apa hadiahnya? Apa hadisnya? Kami dulu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hadas salam. Kami tahu macam mana mengucapkan salam kepadamu, karena salam tak akan berubah selama-lamanya. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir, salamnya sama. Sedangkan salawat itu ibadah khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai di sini? Salawat itu tak ada untuk Nabi yang lain, khusus untuk baginda Nabi. Makanya apa pertanyaan para sahabat? Ya Rasulullah, ada salam. Ini salam, kami tahu macam mana nak ucapkan salam. Fa kaifa nusalli alaika? Macam mana kami nak bersolawat? Kenapa para sahabat bertanya? Yang pertama, karena mereka tak tahu, karena memang ibadah ini khusus untuk baginda Nabi. Yang pertama, mereka bertanya macam mana kami nak bersolawat, karena mereka tak tahu. Kalau tak tahu, mereka bertanya. Yang kedua, mereka tahu, mereka para sahabat ahli, orang yang paling ahli dalam bahasa Arab. Paham ya? Orang yang paling paham bahasa Arab itu adalah para sahabat, karena mereka satu zaman dengan Nabi. Tapi mereka tetap bertanya. Bukan berarti para sahabat tak pandai bersolawat, tapi mereka ingin solawat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dikeluarkan dari sahabat Ka'ab bin Ujrah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Mas'ud Al-Ansari, kemudian Abu Humaid As-Sa'idi, kemudian Uqbah bin Amir. Yang pertama, ini contoh ya. Yang pertama, salawat ini semua kita hafal, tanpa ditambah satu huruf, tanpa dikurangi satu huruf pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kalimat al wa ala ali, apa mana ali? Apa mana ali? Ali itu maknanya semua kaum muslimin yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham atau tak paham? Nabi pernah menyebutkan Salman minna alul bait. Kita tahu Salman Al-Farisi. Di mana kita tahu? Dari sejarah. Dia berasal dari mana? Faris. Dia apa hubungannya dengan Nabi? Apa hubungannya dengan Nabi? Sahabat ada hubungan yang lain? Tidak ada. Tapi Nabi mengatakan Salman dari kami keluarga. Salman minna alul bait. Jadi alul itu maknanya adalah semua yang beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tahu ternyata berselawat kepada Nabi manfaatnya bukan hanya untuk Nabi, tapi untuk kita yang berselawat juga. Seolah-olah kita mendoakan semua kaum muslimin yang ada di dunia. Mulai dari zaman Nabi Muhammad berdakwah sampai umat terakhir. Dan kita tak tahu berapa jumlahnya. Satu selawat kepada mereka, satu pahala. Hitung jumlah kaum muslimin. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang jelas, yang semua diketahui oleh kaum muslimin. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kemudian yang berikutnya Allahumma salli ala Muhammad an-nabi al-ummi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabi al-ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian yang berikutnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pernah tak kita berselawat seperti yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Kemudian kita mengatakan cinta kepada Nabi. Sudah hafal atau belum? Itulah tanda cinta kepada Nabi. Agar kita tahu mencintai Nabi itu tak senang yang kita bayangkan. Mencintai Nabi itu perlu perjuangan. Kita selalu analogikan. Cinta istri sulit atau susah? Dua-duanya. Mencintai istri senang atau sulit? Senang. Mencintai istri itu mesti kita sabar dikala dia marah, ya kan?
Mencintai istri apa lagi? Mesti kita sering-sering bawa ke toko emas ya kan? Apa lagi? Cinta istri apa mananya? Senang atau sulit? Sulit ikhwan Islam. Karena lelaki itu antara dua sahaja. Yang pertama salah, yang kedua disalahkan. Jadi kita pilih yang mana? Maknanya mencintai istri perlu seperti itu. Kalau kita tak salah maka selesai. Jadi senang atau sulit? Senang dan sulit ya? Tapi kalau mencintai manusia biasa saja, itu perlu perjuangan. Apalagi mencintai manusia yang luar biasa, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi itu sulit ikhwatul Islam. Dan kita selalu contohkan mencintai Nabi adalah dengan mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi yang kita cintai. Dan kita tak mungkin tahu apa yang Nabi cinta kecuali kalau kita tahu agama yang Nabi bawa. Kita tahu sejarah Nabi. Oh, Nabi suka ini, Nabi tak suka ini. Macam mana kita tahu kalau Nabi suka, Nabi tak suka? Kecuali kalau kita belajar agama. Kita selalu contohkan kalimat ini ikhwatul Islam. Hadis yang terbaik dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan baik-baik. Hadis yang selalu kita bawa, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Jabir ini ikhwatul Islam, dia sahabat yang berasal dari Madinah. Kemudian dia pernah menjadi tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Dia datang ke rumah Nabi. Kemudian Nabi sebagai seorang tuan rumah, dia bagi makanan kepada tetamunya. Dan kita tahu di rumah Nabi makanan itu tak banyak, hanya sepotong roti. Kadang kurma itu hanya 3 butir, 4 butir, 5 butir. Kalau kita di rumah kita kurma kan 5 kilo, 10 kilo. Baginda Nabi di rumahnya hanya 3, 4, 5 sahaja. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Jabir datang, di rumah Nabi hanya ada sepotong roti, makanan roti tawar. Sedap atau tak sedap? Roti. Kalau sesekali makan, sedap lah. Tapi kalau selalu makan, roti tawar. Pernah makan roti? Macam mana rasanya? Kita tahu kan semuli, apa namanya? Roti-roti yang di luar sini, kan macam mana rasanya? Biasanya makan roti itu Islam menggunakan kawan yang lain. Kadang kawannya ayam, kadang telur, kadang minimal garam lah, supaya ada rasa. Tapi ikhwatul Islam, kemudian Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, roti ini tak adakah kawannya? Maksudnya apakah kami makan roti saja? Apakah ada yang lain? Contoh misalnya, pokoknya apakah ada yang lain? Maka Nabi SAW dikala bertanya, Aisyah menjawab, tak ada kecuali khal itu cuka. Cuka itu manis atau sedap? Asam ya? Ada yang suka cuka sini? Ada? Kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, hadis ini syaratnya disempurnakan ceritanya dengan syarat semua kita setelah ini mesti suka cuka. Kalau tak mau suka cuka maka hadisnya kita tak selesaikan. Sepakat? Betul nih? Nanti pergi luar masjid nak cari cuka ya, tapi pakai roti. Janganlah bakso makanan kita selalu, kita jauh-jauh datang ke sini. Macam mana ini? Cari yang, coba kita tengok ikhwatul Islam. Kemudian ketika Ibunda Aisyah mengatakan tak ada kawan yang lain kecuali khal itu cuka, apa kata Nabi? Ni'mal budum al-khal. Makanan yang terbaik itu adalah cuka. Jabir yang datang menjadi tetamu Nabi terkejut. Tak pernah Jabir dengarkan hadis ini. Tak ada yang punya cuka, tak ada yang suka cuka. Penduduk Madinah pun tak suka cuka, kita pun tak suka. Tapi Nabi sebutkan makanan terbaik adalah, terkejut Jabir. Apa kata Jabir? Semenjak Nabi mengatakan hadis ini, semenjak itu pula aku suka kepada cuka. Karena aku suka kepada apa yang Nabi suka. Berarti setelah ini tepati janji. Baik ya Pak, paham ya? Coba bayangkan macam mana cinta Nabi SAW. Tak senang mencintai Nabi. Mencintai Nabi maknanya mencintai apapun yang dicintai oleh baginda Nabi, walau itu perkara dunia. Ini perkara dunia, ini tak wajib di kota Islam. Apakah ada orang apabila ada orang yang tak suka cuka dia berdosa? Kalau ada orang yang tak suka cuka dia berdosa, semua kita berdosa. Karena kita tak suka cuka. Setiap daerah punya makanan yang tak sama dengan daerah yang lain.